kemudian tanpa perlu saya anterin juga bisa jadi nyampe, bisa enggak, tergantung tingkat kesulitan dia sampai ke tempat tersebut atau tingkat kesulitan dia melakukan hal tersebut. Tapi untuk menuju Allah wajib seorang guru nganter, itu beda ya. Jadi beda antara syariat dengan thariqah. Kalau syariat kita kasih petunjuknya, ente mau sampai ke Sukabumi naik tol ini gini insyaallah bakal selesai, karena saya udah beberapa orang saya usulin untuk begini sampai. Nah gitu. Ada juga yang tergantung kondisi masing-masing ya. Tapi kalau untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak berdiam pada tempat ya. Disebut alam lahut itu bukan Allah ada di alam lahut berarti Allah cicing di alam lain. Itu hanya sebuah nama di mana jadi hanya sebuah nama aja supaya akal kita merespon bahwasanya itu adalah Allah gitu. Jadi bukan alam lahut itu alam tempat Allah berdiam, karena Allah nggak berdiam pada tempat ya. Nah, jadi mesti wajib kita akhdul talqin atau mengambil talqin kepada seorang wali taqiyyin yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga telah mendapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang usul untuk dirinya sendiri yang disebut wali. Ada orang yang usul sampai kepada Allah dan bisa mengajak orang ayo sampai kepada Allah, itu namanya mursyid. Dibedain. Wali yang untuk dirinya sendiri, ada wali mursyid atau wali khalifah yang bisa mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya mereka juga ada ilmunya. Antara seorang wali dia untuk dirinya sendiri ada ilmunya, ataupun wali khalifah atau wali mursyid juga ada ilmunya. Kenapa bisa mengantarkan muridnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diusulkan oleh guru kita untuk muraqabatullah, musyahadatullah, ma'rifatullah, yang itu merupakan amal ibadah yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah itu terbagi 3, amal syariat, kemudian amal thariqah, dan terakhir adalah amal ma'rifat, amal haqiqah, yaitu adalah ma'rifatullah, musyahadatullah, dan juga muraqabatullah. Itu amal ruh yang dilakukan ibadahnya, ibadah ruh. Jadi ruh kita juga mesti ibadah, qalbi kita mesti ibadah, yaitu thariqah. Kemudian jasad kita mesti ibadah, yaitu syariat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan sampai seterusnya. Ketika Al-Habib Ahmad Al-Kaf menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan yang pertama di sini hadis kutsinya adalah tentang ana inda dhanni abdi bi, diawali dengan kaitan daripada thariqah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dugaan hambaku kepadaku. Kalau dia menduga tidak akan sampai kepadaku, maka aku juga akan begitu. Makanya dalam kitab Hikam dilanjutkan oleh Al-Habib Ahmad Al-Kaf, la yasilu ilaihim, tidak akan sampai diketemukan oleh seorang wali yang bisa mengusulkannya kepada Allah, illa man arada ayyasila ilaihi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah ditemukan seorang guru yang bisa mengusulkan ke Allah, tandanya orang itu memang sudah ada zon, dugaan terhadap Allah bahwasanya dia akan usul, dia akan bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usul itu tidak dilihat daripada amalnya dalam kitab hikam. Karena usul itu beda dengan syariat. Kalau syariat kita mesti tata cara sholatnya, ininya segala macamnya. Nah kalau usul mah beda. Gimana guru baik gitu, kondisinya lagi kita misalkan lagi maksiat, diambil oleh guru ke alam nur, ya kita taubat maksudnya, kemudian langsung hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ikhlas, sidik, tumanina, komplit tuh udah amal thariqah, langsung muraqabatullah, musyahadatullah, ma'rifatullah. Ada seorang kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah dalam rumahnya itu didatangi seorang pencuri. Ya. Ketika itu Nabiullah Khadir alaihissalam datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah kemudian diperintahkanlah oleh Nabiullah Khidir untuk mengangkat seorang wali pada saat itu. Ternyata yang ada pencuri, ya, ingin mencuri sesuatu di rumah Tuan Syekh. Tapi apa? Karena memang beliau bisa mengusulkan ruhnya, bukan jasadnya. Jasadnya memang saat itu lagi pengen mencuri. Tapi orang-orang yang begitu, ya waliyin mursyidah, itu bisa dalam sedetik juga nazrohnya itu adalah nazrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan, wa ana ma'ahu idza dzakaruni, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tegasnya, wa ana ma'ahu idza dzakaruni, kalau dan aku bersamanya jika diingat aku. Nah ini tingkatan muraqabahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang wali Allah, seorang sultan aulia. Tentu dalam nazarnya satu detik juga dia bisa mengajak orang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in dzakarani fi nafsi dzakarahu fi nafsi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartahu fi mala'in khairin minhu, dan jika dia ingat aku di dalam perkumpulan yang banyak, maka akan aku ingat dia di perkumpulan yang lebih baik lagi. Kita berapa orang yang ngumpul di sini, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingat kita dengan perkumpulan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi dibanding perkumpulan yang seperti ini. Kemudian, nah ini juga termasuk dalil kenapa berzikir itu boleh dengan secara berjamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini adalah dalilnya, qat'i. Dalil hadis qudsi riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, wa in taqarraba ilai bisibrin taqarrabtu ilai zira'an, dia mendekat kepadaku bisibrin taqarrabtu ilai zira'an, dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya daripada zira', ya, daripada sini kemari. Kemudian ini hanya ungkapan, ya, bukan berarti Allah itu maksudnya dekat dari sini kemari. Maksudnya lebih dulu Allah dekatnya kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal hanya dengan perbuatan apalah, taruh misalkan, maka Allah mendekat lebih cepat lagi. Wa in taqarraba lebih dekat lagi. Kemudian wa in atani yang syai'atain harulatan, dan banyak lagi hadis-hadis terkait daripada landasan dasar hukum dari mana kita menjalankan thariqah, karena ini adalah datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, jika dia mendekat kepadaku dengan amal yang wajib. Nah, Habib Ahmad Al-Kaf menjelaskannya, berarti ini adalah bukti bahwasanya thariqah mesti dijalankan, syariat mesti dipelajari dan diamalkan. Begitu, karena wajib ini adalah hal-hal yang wajib, ya, adalah termasuk wajibnya kita adalah jasad kita wajib bersyariat, jasad kita wajib sholat, wajib zakat, wajib hal-hal kaitan fikih. Maka wajib hukumnya kita mempelajari ilmu fikih, wajib mempelajari ilmu syariat, dan wajib mengamalkannya, karena itu adalah termasuk 3 yang wajib beramal: jasad, qalb, dan juga ruh. Jasad adalah berkaitan syariat, qalb berkaitan thariqah, ruh berkaitan ma'rifat hakikat. Nah ini adalah 3 amalan yang mesti diamalkan oleh seseorang yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dipertanggungjawabkan apakah dia telah mempelajari ketiga ilmu ini, apakah dia telah mempelajari ilmu syariat, apakah dia telah mempelajari ilmu thariqah, apakah dia telah mempelajari ilmu ma'rifat hakikat, dan mengamalkan 3 ini dengan sekemampuannya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, hingga nanti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita telah menjalankan kewajiban kita yang diperintahkan